Pintu kamar tamu itu selalu terkunci rapat setiap kali aku pulang kerja. Awalnya, aku pikir Nuri, adik angkat suamiku yang menumpang tinggal karena sedang kuliah, cuma butuh privasi. Aku berusaha menjadi kakak ipar yang baik. Dulu, aku yang membelikannya baju baru agar dia tidak minder di kampus. Aku yang memasakkan makanan kesukaannya. Tapi siapa sangka, kebaikanku justru menjadi jalan bagi mereka untuk menghancurkan hidupku. Namaku Maya, dan aku tidak pernah menyangka kalau musuh terbesar dalam pernikahanku ada di bawah atap rumahku sendiri. Semuanya terasa normal sampai 6 bulan terakhir. Suamiku, Mas Bayu, tiba-tiba sering sekali sakit-sakitan. Tiap pagi saat aku bersiap berangkat kerja ke kantor, Mas Bayu pasti mengeluh badannya meriang, pusing, atau sakit pinggang sampai tidak bisa bangun. Sebagai istri yang bekerja membantu ekonomi keluarga, aku tentu saja khawatir. Dengan telaten aku siapkan bubur, obat, dan vitamin sebelum pamit. Aku selalu berpesan pada Nuri, "Nur, titip Mas Bayu ya, kalau Mas butuh air atau makan, tolong dibantu." Kalimat itu sekarang terasa sangat bodoh. Aku seperti menyerahkan domba pada serigala. Kecurigaanku mulai muncul karena hal-hal kecil. Setiap aku pulang kerja lebih awal tanpa memberi kabar, suasana rumah sunyi sekali. Tapi pintu kamar Nuri selalu terkunci dari dalam. Saat aku ketuk, butuh waktu lama baginya untuk membuka pintu. Wajahnya sering terlihat gugup, rambutnya agak berantakan, dan nafasnya seperti orang habis lari. Alasannya selalu sama, habis senam daring di kamar, Mbak. Sementara itu, Mas Bayu yang paginya merintih kesakitan, sorenya sudah terlihat segar bugar seolah tidak terjadi apa-apa. Firasat seorang istri memang tidak pernah bohong. Tuhan membukakan mataku dengan cara yang tak terduga. Siang itu, aku izin keluar kantor sebentar untuk mampir ke pasar dekat rumah. Niatku ingin membelikan buah-buahan segar supaya Mas Bayu cepat sembuh. Tiba-tiba, Bu Tejo tetangga kami menyapaku dengan wajah heran. "Loh, Mbak Maya, kok sendirian? Mas Bayu mana?" Aku tersenyum sopan. "Mas Bayu lagi sakit di rumah, Bu. Bed rest." Wajah Bu Tejo langsung berubah. Keningnya berkerut. "Sakit gimana toh, Mbak? Wong tadi jam 10 pagi saya lihat Mas Bayu boncengan sama Nuri kok. Mereka ketawa-ketawa mesra banget. Nuri meluknya kenceng. Saya kira mau pergi liburan, soalnya arahnya ke jalan raya, bukan ke rumah sakit." Detik itu juga, keranjang buah di tanganku rasanya mau jatuh. Kakiku lemas. Jadi selama ini sakitnya hanya sandiwara. Jadi selama aku banting tulang di kantor, mereka bersenang-senang di belakangku. Aku tidak langsung pulang untuk melabrak. Aku tahu, wanita cerdas tidak main kasar. Aku pulang ke rumah seperti biasa sore harinya. Mas Bayu kembali berakting lemas di kasur. Aku hanya diam, menelan rasa sakit ini sendirian. Malamnya, saat mereka tidur, aku memeriksa semua dokumen keuangan kami. Benar saja, tabungan haji yang kami kumpulkan bertahun-tahun jumlahnya menyusut drastis. Ada banyak bukti transfer ke rekening toko online atas nama Nuri. Baju bagus, tas baru, bahkan perawatan wajah mahal. Semuanya pakai uang jerih payahku dan tabungan masa depan kami. Sakit sekali rasanya, tapi aku tidak menangis lagi. Air mataku sudah kering berganti rencana. Diam-diam, aku mengurus semua asetku. Kebetulan rumah yang kami tempati adalah warisan orang tuaku. Aku pastikan sertifikatnya aman di tangan notaris. Aku juga memindahkan sisa tabunganku ke rekening baru yang tidak diketahui Mas Bayu. Seminggu kemudian, tibalah hari pembalasan itu. Malam minggu, aku masak besar. Ayam bakar madu kesukaan Mas Bayu dan sup buntut favorit Nuri. Mereka makan dengan lahap, tidak sadar kalau itu adalah perjamuan terakhir. Selesai makan, aku meletakkan sebuah amplop coklat tebal di atas meja. "Apa ini, Mai?" tanya Mas Bayu sambil mengelap mulutnya. Aku menatap mereka bergantian dengan tatapan dingin. "Itu surat gugatan cerai, dan di dalamnya juga ada bukti mutasi rekening tabungan haji yang kamu pakai buat belanjaan Nuri." Ruang makan mendadak hening. Wajah Nuri pucat pasi. Sendok di tangannya jatuh berdenting. Mas Bayu gelagapan, wajahnya merah padam. "Mai, kamu salah paham. Aku bisa jelaskan." Mas Bayu mencoba memegang tanganku. Aku tepis pelan tapi tegas. "Tidak ada yang perlu dijelaskan. Bu Tejo melihat kalian jalan-jalan saat kamu bilang sakit parah. Tetangga lain juga sering melihat Nuri masuk ke kamarmu saat aku pergi kerja. Apa itu kurang jelas?"
Mas Bayu terdiam, mati kutu. Dan satu lagi, lanjutku suaraku bergetar menahan amarah, tapi tetap terkontrol. Rumah ini milikku, warisan orang tuaku. Karena kalian sudah berkhianat di rumah ini, merusak percayaan yang aku kasih, maka malam ini juga silahkan kalian pergi. Mbak Maya, tega banget. Aku kan masih kuliah, mau tinggal di mana? Nuri mulai menangis. Air mata buaya yang dulu sering membuatku luluh. Kuliah? Gunakan uang sisa belanjaanmu itu untuk cari kos-kosan. Kalian berdua kelihatannya sangat kompak kalau membohongi aku. Pasti kompak juga kan kalau hidup susah di luar sana? Malam itu juga, diiringi gerimis, aku melihat dua orang pengkhianat itu menyeret koper keluar dari pagar rumahku. Mas Bayu sempat bersujud di kakiku, memohon ampun, bilang dia hilaf, tapi hatiku sudah tertutup. Kepercayaan itu seperti kaca, sekali pecah tidak akan bisa utuh kembali. Aku menutup pintu pagar rapat-rapat. Untuk pertama kalinya dalam setahun, aku bisa bernafas lega. Rumah ini kembali bersih. 2 tahun berlalu, hidup memang berputar. Kudengar dari teman lama, Mas Bayu dipecat dari kantornya karena kerjanya berantakan akibat stres. Nuri putus kuliah, dan sekarang mereka tinggal di kontrakan sempit di pinggiran kota. Mereka sering bertengkar karena masalah uang. Sementara aku, karirku makin menanjak. Rumahku sudah kurenovasi menjadi lebih cantik, dan kamar tamu yang dulu jadi saksi pengkhianatan itu, kini sudah kuubah menjadi ruang kerjaku yang nyaman. Aku belajar satu hal penting. Jangan pernah takut melepaskan orang yang menyakitimu, karena saat kita membuang sampah pada tempatnya, hidup kita akan jadi jauh lebih bersih dan bahagia. Tuhan itu Maha Adil, dan karma tidak pernah salah alamat.